Mau seenak-enaknya makanan, secantik-cantiknya wanita, seempuk-empuknya kasur, pokoknya senikmat-nikmatnya apapun keindahan, itu gak ada apa-apanya dibanding keindahan sepertiga malam terakhir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin share sedikit, membacakan kitab hikam tentang kepalsuan dunia ya. Ini hikmah yang ke-12. Saya bacakan dulu hikmahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Syekh Muhammad Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Hikmah ke-12, manafa'a, tidak memberi manfaat, al-qalba, kepada qalbu, syai'un, sesuatu, mithlu uzlatin, sebagaimana uzlah. Nah, nanti kita bahas uzlah. Yadkhulu, yang masuk, biha, dengan uzlah, maidana fikrah, medan tafakkur. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna, yang paling berguna bagi kolbu, bagi hati nurani, bagi jiwa, sebagaimana uzlah, dalam rangka untuk masuk ke medan tafakkur. Nah, itu kita bahas dulu ya. Uzlah itu azala, menarik diri. Nah, uzlah itu ya, menarik diri dari peredaran. Take down, wah ya, bahasa ininya take down. Jadi tadinya publish, udah diposting, take down, itu uzlah tuh. Nah, itu. Jadi ada uzlah secara lahiriah. Secara lahiriah memang dia yang dilakukan adalah mengisolasi diri, ke gunung, ke goa, ke hutan, itu ya, itu ada yang begitu. Kita akui ada begitu, tapi zaman now ini agak jarang. Nah, itu ngapain dia? Ya udah, nggak ada interaksi. Uzlah di goa, totonya handphone mulu, bukan uzlah namanya ya. Uzlah itu. Tapi ada juga uzlah yang jenis kedua, yaitu uzlah batin. Lahirnya tidak uzlah, batinnya saja yang uzlah, batinnya saja yang menarik diri. Nah, bagaimana tuh uzlah batin? Yang pertama, orang yang uzlah batin, dia tetap kerja, dia tetap bisnis, dia tetap dagang, dia tetap berinteraksi, dia tetap berorganisasi, dia tetap berkomunikasi sebagaimana biasa. Tetapi di tengah-tengah interaksi dengan manusia, kumpul dengan manusia, kolbunya selalu mengingat Allah. Badannya bersama makhluk, kolbunya bersama Kholik. Itulah uzlah batin. Nah, itu ya. Maka orang yang uzlah batin, siang itu sepi dalam ramai. Meskipun ramai, orang-orang lagi wah hiruk pikuk, bercanda dan lain sebagainya, kolbunya terus aja ingat kepada Allah, begitu ya. Lagi rapat, orang-orang seru rapat, dia begini. Pas ditanyain kagak paham, ya enggak lah. Maksudnya kalau jangan begini-begini banget. Rapat ikut, rapat sambil doa, ya Allah ini deadlock, gimana caranya ya Allah? Ini target tinggi juga nih ya. Ya Allah gimana caranya Allah? Mudahkan ya Allah. Nah, badannya rapat, tetapi kolbunya, ya Allah ini target, ini bagus ya Allah. Supaya saya ini lebih memaksimalkan potensi. Ya Allah, hanya Engkau yang beri kemudahan. Hanya Engkau yang memberikan kesuksesan. Hanya Engkau yang memberikan keberkahan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Jadi meskipun dia rapat, kolbunya bersama Allah. Meskipun dia berinteraksi dengan sesama manusia, kolbunya selalu ingat kepada Allah. Ini namanya sepi dalam ramai. Tapi orang yang uzlah batin itu, dia juga ketika malam ramai dalam sepi. Jam 3 malam, jam setengah 4, jam 4 dia udah bangun, padahal di kamarnya gelap, adanya cuman ya lampu dikit gitu kan, lampu tidur. Dia berada di atas sajadah, dia berzikir kepada Allah, dia ramai karena dia bersama Allah. Dalam kesepian dia bersama Allah. Di rumah cuman sendiri, di kos-kosan katakanlah begitu, lampu juga gelap begitu kan. Meskipun kelihatannya sepi, tetapi dia sedang bersama Allah. Nah, itu uzlah juga.
Nah, di zaman now ini uzlah yang lebih memungkinkan adalah uzlah batin. Kalau uzlah lahir ya bisa, tapi semalaman, beberapa jam, begitu kan? Jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Nah, ini uzlah, atau sampai jam 6 lah, sampai isyraq. 3, 4, 5, 6, 3 jam dia uzlah lahir, dia mengasingkan diri, handphone tentu dimatiin gitu ya. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lihat la ilaha illallah, oh iya betul gitu ya, notifikasi la ilaha illallah. Ini namanya bukan uzlah, namanya khiltoh. Dia asik, terlibat, blending dengan manusia. Jadi uzlah itu lawannya adalah blended, blending dengan manusia. Nah itu, jadi uzlahnya cuman beberapa jam. Nah, zaman sekarang uzlah yang 40 hari betul-betul susah nyarinya nih. Susah. Ya apalagi kalau orang-orang kerja kayak begini, bagaimana kita mengasingkan diri 40 hari? Paling perusahaan ngasih izin 40 hari kalau haji gitu kan. Pak Bahrun, saya izin ya, ngapain 40 hari, berapa lama 40 hari ngapain? Saya mau ke gunung gitu kan. Wah, apa sama Pak Bahrun susah diizinkan. Wah, gitu kan. Tapi kalau tiap malam kita uzlah lahiriah, lalu ketika berangkat kerja kita uzlah batiniyah. Di KRL orang-orang pada YouTube, orang-orang pada ML gitu kan, apa namanya itu, Mobile Legend, Clash of Clans. Nah, lalu dia zikir kepada Allah, baca sholawat Bani Hashim gitu ya, bertasbih, dia komunikasi kepada Allah dengan Al-Quran. Kelihatannya musik pakai earphone, tetapi ternyata yang di setel aplikasi khatam. Wah itu ya, Masya Allah, aplikasi khatam kok begini gitu ya. Ternyata pas didengerin la ilaha illallah, oh begitu. Wah ini namanya uzlah juga nih. Kelihatannya bersama KRL, iya begitu kan. Luar biasa. Tahu, wah ini seru banget nih, karyawan PT ICS gitu kan. Wah orang-orang pada dengerinnya biasa, dia gini, wah kayaknya acep gitu ya. Wah ternyata dikir dia, luar biasa. ldtkn.com/amaliyah/harian gitu kan. Nah itu ada amaliyah harian. Nah itu namanya uzlah batin. Sama uzlah lahir juga tafakur juga, uzlah batin juga tafakur juga, uzlah batin juga. Lalu uzlah batin itu teknisnya dengan bangun malam. Kalau uzlahnya beberapa jam gitu, itu dengan bangun malam, perbanyak zikir. Suatu saat ada seorang kiai, kiainya udah cukup sepuh, umur 60. Pas umur 60 dia mau izin ke Pangersa Abah Hanom, Mbah, saya mau izin dalam hati dia gitu ya, nanti saya mau izin ke Abah Hanom, Mbah, ini saya umurnya udah 60, saya dakwah udah lama, udah puluhan tahun, sekarang saya mau uzlah, saya nggak mau ketemu manusia, saya hanya berjumpa Allah. Akhirnya pintunya udah dibolongin untuk ngirim nasi gitu kan. Kalau waktu-waktu makan nanti dikirim nasi yang istrinya, nanti udah selesai ditaruh lagi piring sama gelas. Di kamarnya udah ada toilet. Jadi dia ingin ketemu manusia, jadi ingin menjadi pandito. Masya Allah gitu ya, wajar 60 tahun. Akhirnya kamar udah, pintu udah dibolongin, udah siap, izinlah ke kamar sahabat. Ketika izin ke kamar sahabat, pas mau izin ternyata Pangersa Abah lagi bicara sama tamu yang lain. Apa kata Pangersa Abah? Uzlah mah ke Jakarta, kata Abah Hanom gitu kan. Padahal dia belum ngomong tuh. Pas mau izin tapi dengerin tamu dulu. Ini tamu ini belum selesai ngomong. Abah Hanom ngomong sama tamu yang sebelumnya. Uzlah mah di Jakarta, kalau uzlah di kamar mah gampang. Uzlah tuh di Jakarta gitu kan. Uzlah di tempat keramaian. Dia mau izin nggak jadi. Wah, ini udah dijawab sama Pak Hanom. Ya Allah gitu ya. Maka kalau ada wali ngomong lalu kita nggak ngerti, biarin aja. Bisa jadi ngomongnya bukan kepada kita tuh. Dimarah-marahin dasar, dipentung palanya. Setan Pak datang ke wali, totonya palanya dipentung. Setan kamu gitu ya.
Itu jangan marah-marah, jangan baper kalau mau wali ya. Totonya habis dipentung palanya, penyakit pala yang udah bertahun-tahun nggak sembuh, totonya sembuh. Setan kamu, pergi kamu. Yang ada setannya ternyata di kepala itu. Jadi pergilah setannya gitu ya. Itu jangan baper gitu ya. Jangan baper. Jadi kalau saya bilang setan itu jangan baper ya. Tapi saya kan bukan wali, paling penggemar wali. Maksudnya band wali gitu ya. Nah itu. Nah jadi ada orang juga di samping Abah Hanum. Di samping Abah Hanum dimarah-marahin tiba-tiba sama beliau. Setan pergi. Akhirnya dia pergi betulan gitu ya. Kok saya pergi? Ternyata bukan, ada setannya itu yang di badan dia, begitu kan? Nah itu jadi begitu, akhirnya kiai tadi nggak jadi di kamar. Akhirnya kalau begitu saya uzlahnya uzlah batin. Tadinya mau uzlah lahir, ganti deh uzlah batin. Akhirnya dia ke Jakarta, dia dakwah sebagaimana biasa, tapi kolbunya sambil minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, aku berdakwah, tapi hanya Engkau yang bisa memberikan hidayah. Ya Allah, ya Allah, aku berdakwah, tapi hanya Engkau yang bisa membukakan kolbu. Ya Allah, ya Allah, aku berdakwah, aku menyampaikan ayat, aku memberikan penjelasan, tapi hanya Engkau yang bisa mengubah. Ya Allah. Nah itu namanya uzlah batin. Nah ini uzlah yang paling memungkinkan buat kita. Nggak ada yang lebih bermanfaat dari kepada kolbu kecuali uzlah. Inilah hal yang paling bermanfaat. Uzlah lahir kita lakukan malam hari, uzlah batin kita lakukan di siang hari. Nah jadi kita nih orang-orang yang uzlah. Kadang-kadang orang meneliti tasawuf, orang nulis karya-karya tentang tasawuf, diambil sampel lah saat uzlah lahir. Tuh wali itu ke gunung berapa lama? 3 bulan. Padahal 3 bulan ditulisnya wali itu tidak berdakwah, alih-alih berdakwah dia malah ke gunung. Padahal di sini banyak orang-orang butuh-butuh dakwahnya, ilmunya, tapi dia malah sendirian ke gunung asik-asik bersama Allah. Itu orang-orang sufi antisosial. Dia ngambil sampelnya saat di gunung, padahal habis di gunung dia balik lagi. Ngambil sampelnya saat di goa, dikumpulin lah wali ini di gunung, wali ini di goa, wali yang itu di hutan. Tuh para sufi kerjaannya di gunung, hutan, goa. Nah, diambillah sampel. Ini namanya penelitian ala cak lontong gitu ya. Ngambil sampelnya terserah dia, diambil ya, namanya riset, survei, bahasa sekarang nih, yang polling gitu ya, atau lembaga survei ya, tergantung pesenannya lah. Pesanan bagaimana bisa diatur. Sufi bagaimana supaya sufi itu antisosial? Oh gampang, ntar saya ambil ini bener loh, datanya valid. Iya valid sih valid, tapi diambil saat lagi di gunung, saat begini ya bener juga valid, tapi itu bisa diatur sesuai pesanan. Nah itu ya, lembaga-lembaga survei ya begitulah. Kadang-kadang, tapi ada yang bener juga sih. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut uzlah, menarik diri. Jadi apa manfaat uzlah? Banyak ya, karena kita ini sekarang dihadapkan pada kepalsuan personal, antara lain lomba menumpuk harta untuk harta. Mewah-mewahlah dia, setelah bermewah-mewah lalu upload, begitu kan, upload kemewahannya, padahal sehari-hari jarang mewah, sekali-kalinya makan enak di upload. Pas upload orang nyangkanya dia makan enak terus tuh, kalau gitu gue ikut-ikutan dah. Akhirnya orang ikut-ikutan pada makan mewah gitu ya. Jarang tuh makan mie Aceh di upload gitu ya, mie Aceh yang 13.000, yang sekedar mie Aceh kosongan lalu di upload. Biasanya makanan yang mewah-mewah hotel sebelum makan ritualnya apa? Foto dulu gitu ya. Habis foto upload lah di situ. Orang-orang lihat, wis enak tuh, suatu saat saya mau kayak begitu. Nah ini nih kepalsuan. Padahal enaknya juga cuma di tenggorokan, menuhankan popularitas.
Kemarin kita udah bahas ya, gara-gara popularitas ngeplak emaknya dan lain sebagainya. Lalu kalau di tingkat negara bagaimana? Yang penting popularitas, karena pemilihan itu berdasarkan popularitas. Nah, maka kita tingkatkan popularitas, laikabilitas, baru elektabilitas. Tapi elektabilitas bagus, ini juga tergantung isi tas. Maksudnya modalnya ada nggak gitu kan? Elektabilitas bagus, isi tas nggak ada, ini kurang juga nih. Lebih yang penting populer, nggak penting kualitas. Nah ini repot. Lalu gaya hidup hedonis, musabakoh hedonis gitu ya, lomba gaya hidup mewah-mewahan. Ini sebenarnya kepalsuan. Yang keaslian mana? Malam-malam jam 3, jam 4 sujud di atas sejadah, itulah yang hakiki itu. Sampai terlilit utang ya, kalau individu ya terlilit utang, kalau negara ya nggak merdeka udah kalau terlilit utang, tergantung yang ngutangin. Korupsi ya kalau sendiri korupsi, kalau berjamaah ya negara rusak lah kalau begitu. Judi online, nah itu ya, biasanya habis judi online apa biasanya? Pinjol, itu jodohnya mah itu tuh. Ya Allah, jangan sampai deh. Apalagi yang namanya judi online sekarang gampang. Dulu kalau kita mau main judi, pergi dulu tuh. Kemana tuh? Las Vegas, nah gitu ya. Jauh banget mas, Las Vegas. Iya. Itu di Jakarta Utara banyak. Oh Jakarta, iya. Kalau Jakarta nggak tahu dia, nggak level. Iya. Mainannya Las Vegas, dia gitu ya. Ya Allah, kalau di Malaysia namanya genting. Genting itu yang daerah puncaknya di Malaysia. Itu Genting. Saya waktu ke Malaysia, kemana? Daerah yang indah, Genting gitu. Saya diajak ke Genting. Loh, ini makanannya makanan mayoritas haram. Di situ jarang orang Melayunya. Loh, ini orang Melayunya nggak ada. Pas itu kan emang itu tempat judi. Oh, salah kita. Ternyata banyak juga orang Indonesia. Jadi daripada ke Las Vegas, yang deket ke Genting dulu tuh mereka tuh. Oh, salah tempat kita. Nyari makanan halal di Genting gitu ya. Ya, nah jadi kalau judi online itu biasanya di awal kita dikasih menang dulu tuh, pasang slot gitu kan, lot apa slot sih? Slot ya, pasang gitu, habis itu menang gitu kan, penasaran, wah ini baru masang dikit aja menang, itu kan, lalu tambah lagi, uang kurang pinjol. Jadi sekarang judi itu nggak usah di mana-mana, cukup di kamar. Riba nggak usah kemana-mana, cukup di kamar gitu ya. Luar biasa zaman now ini ya, memang imannya orang zaman now ini imannya harus lebih kuat daripada zaman old ya, karena semua sudah tersedia, semua ibadah maupun semua maksiat sudah tersedia nih, betul-betul difasilitasi luar biasa. Habis pinjol nggak bisa bayar, nyolong lagi, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Nah, itu ya. Itu nyanyi siapa tuh? Lagu siapa tuh? Ebit Ade, betul. Ini ya berarti udah aktivisnya. Ya oke. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akhirnya gali lubang tutup lubang, akhirnya dihancurkanlah karirnya. Maka dikirimlah kepada manajemen PT ICS. Naudzubillah min dzalik. Dikirim ke teman-temannya, kirim ke bosnya, ini maling, dia pinjem nggak bayar, wah dia mencuri harta kami, pembunuhan karakter. Teman-temannya, atasannya semua disebar, akhirnya dia nggak punya muka, akhirnya karirnya habis. Oh itu ya. Nah inilah kepalsuan dunia. Nah itu kepalsuan dunia di tingkat personal. Kalau di tingkat negara ya tadi itu utangnya banyak. Nah kita ini dulu ya, nyanyi dulu sedikit. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Nah dilanjutkan, bila ku jauh dari dirimu akan ku tempuh semua perjalanan
agar selalu ada dekatmu, biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Nah itu ya, uzlah itu adalah upaya untuk keluar dari kepalsuan dunia. Kita menempuh perjalanan agar apa? Agar selalu dekat dengan Allah, merasakan lembutnya kasih sayang Allah. Mana uzlah? Itulah malam-malam kita uzlah. Jadi teman-teman, kalau kita sudah merasakan kenikmatan uzlah itu, kata ulama ya, kata orang-orang ahli ibadah, kalau kita sudah merasakan kenikmatan sepertiga malam terakhir, itu nikmat dunia senikmat-nikmatnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat uzlah sepertiga malam terakhir itu. Kejar itu. Kalau sampai dapat, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan itu nggak harus mahal. Yang penting mau. Nah itu ya, mau istiqomah. Pertama ya nggak usah jam 3 dulu. Pertama jam ya bangun jam 4:15 gitu kan. Karena jam 4:45 kan udah subuh tuh. Jam 4:15, nah sholat dulu, sholat taubat dulu, bertaubat kepada Allah, tahajud, witir, zikir sampai subuh. Nah itu ya, lama-lama ibadahnya makin banyak lagi nih. Kalau waktunya makin banyak, sholatnya makin banyak, zikirnya makin banyak lagi. Nah itu, kalau pangarsa Abah Ano, kata yang teman saya yang tiap hari mandiin, Abah Ano bangunnya jam 1:30. Sampai sepuh, sampai di kursi roda, umur 96, terakhir beliau tiap jam 1:30 mandi malam terus sampai subuh beliau berzikir. Ini beliau sudah mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Kepalsuan dunia kecil. Mau seenak-enaknya makanan, secantik-cantiknya wanita, seempuk-empuknya kasur, pokoknya senikmat-nikmatnya apapun keindahan, itu gak ada apa-apanya dibanding keindahan sepertiga malam terakhir. Masya Allah itu ya, kata ulama-ulama ahli ibadah. Nah, bukan kata saya ya, kata beliau-beliau itu. Jadi nanti kalau kita sudah dapat menikmati nikmatnya zikir, nikmatnya beribadah kepada Allah, kita nggak tertipu lagi dengan kepalsuan-kepalsuan begitu. Semua kepalsuan fisik cemen. Begitu kan, dibanding kenikmatan beribadah kepada Allah. Oke, kita lanjut dulu ya. Ngapain sih kita uzlah? Uzlah itu bagaikan kita mengasah kapak. Saya juga pernah ngasih contoh, ada raja bikin sayembara, cepet-cepetan ngampak nebang pohon. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 10, 1 jam, 10 itu juaranya. Yang juara di hire, pas di hire nebang pohon lama-lama kemampuannya 9, 8, 7, 6, 5, lama-lama 1 jam cuma 1. Ditanya sama raja, kok ente sekarang jadi 1 sih 1 jam, dulu waktu sayembara ente 10, kenapa? Iya saya juga nggak tahu, padahal kampaknya juga sama, skillnya juga sama. Kamu selama ini pernah ngasah nggak kapakmu? Nggak pernah sih. Itu dia. Asah dulu kapakmu, keluar dari pekerjaan, kamu asah, balik lagi. Pas diasah balik lagi, dia efektif lagi. Maka bayangkan teman-teman kalau tiap hari kita mengasah kapak kita. Sebelum subuh kita mengasah kapak kita, kita uzlah 1 jam, uzlah setengah jam, sampai damai hati kita karena beribadah kepada Allah, maka kita efektif lagi. Kemarinnya udah stres banget, masalahnya udah banyak banget dah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat orang nih yang makin tinggi nih ya, itu jangan kira masalahnya dikit. Secara natural makin tinggi jabatannya, masalahnya pasti makin banyak. Secara natural begitu, insya Allah begitu ya. Maka orang yang jabatannya tinggi, kalau ibadahnya kurang, aduh ini nekat bagi saya tuh, nekat banget dah. Nah itu, karena apa? Masalah pasti lebih banyak. Pohon makin tinggi, anginnya pasti makin kencang. Nah itu, maka terakhir sebelum tidur dia stresnya bertumpuk-tumpuk. Besok habis bangun tidur dia zikir kepada Allah sampai intensif, sampai damai, pagi seger lagi. Nah begitu, karena dia diasah lagi kapaknya, kerjanya efektif lagi. Ada orang masalah
masalahnya banyak, udah tidur besok masih keingetan masalah, masih stres juga. Nah ini kurang kholwat nih, kurang diasah nih, kurang uzlah. Nah jadi kalau kita masih direnggut oleh masalah, kita masih tenggelam dalam sebuah masalah, cek jangan-jangan zikir kita nggak masuk, zikir kita nggak bisa mempertajam kapak kita. Nah itu kalau masalah berlarut-larut ya berarti zikirnya kurang. Apa? Kurang banyak bisa jadi, atau kurang efektif zikirnya. Nah itu maka perbanyak dan tingkatkan kuantitas dan kualitas zikir kita. Insya Allah masalah yang lalu itu berlalu. Ada apa namanya, pantun, duku-duku pisang-pisang, dulu-dulu sekarang-sekarang. Gitu doang udah. Oke. Nah manfaat uzlah. Satu, uzlah itu bermanfaat, kita menghindari dampak negatif. Jadi kita uzlah malam kita nyalain gitu kan. Kadang-kadang handphone saya jam 9 baru aktif gitu. Kenapa? Lowbat gitu ya. Itu bukan hebat, bukan. Nah menghindari dampak negatif semua kita tinggalkan. Saatnya kita tinggalkan segala sesuatu. Nah, meninggalkan handphone sama dengan meninggalkan separuh dunia. Wah itu ya. Itu separuh dunia kita tinggalkan tuh. Megang handphone sama dengan megang separuh dunia tuh. Lalu kedua, kontemplasinya mendalam. Kita tafakur. Tafakur apa? Nanti akan kami jelaskan apa saja. Lalu ini kita tajamkan kapak kita, tajamkan batin kita. Lalu ini persiapan mental spiritual untuk menghadapi tugas-tugas yang akan kita hadapi. Nah, ini penting ya, penting, sangat penting. Terjadi reorientasi. Oh iya, hidup saya buat apa ya? Oh iya, kemarin saya asik terlalu lama megang handphone, sehari megang handphone 5 jam. Sehari megang handphone 8 jam. Ya Allah, nggak sesuai dengan visi misi hidup saya. Kita rekonsiliasi, kita berdamai dengan diri sendiri, itu ya. Lalu akhirnya kita bisa meningkatkan fokus kita. Pas kembali fokus. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa manfaat uzlah batin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna min khairil amali subhatul hadis. Ini nggak ada harokatnya lagi ya, huruf gundul nih, gitu ya. Namanya huruf Arab yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul gitu ya. Wa inna min syarril amali at-tahdzif. Sungguh termasuk amal terbaik adalah subhatul hadis, dan yang termasuk amal terburuk tahdzif, menghapus, membuang. Ditanya, wahai Abu Abdurrahman, apa itu subhatul hadis? Apa itu subhatul hadis? Dia menjawab, seorang bertasbih, orang berzikir, sementara orang-orang berbincang. Orang-orang lagi ngobrol, dia megang tasbih. Ngapain? Udah lanjut aja, lanjut ngobrol, dia megang tasbih. Kalau nggak megang tasbih digital dengan tangannya, dia punya kode dzikir khafi, gitu kan. Ternyata orang-orang ngomong tangannya dia begini. Masya Allah, dzikir khafi dia tangannya. Oh, ini alat nih. Nah, itulah sebaik-baik amal. Lalu kalau tahdzif apa? Tahdzif itu ngapus, apa ya namanya, membuang, menghapus, nggak ngakuin. Nah itu seorang dalam kondisi baik, ketika ditanya gimana kabarnya sakit, nah saya izin sakit padahal dia sehat. Ini at-tahdzif nih. Di dalam hikmah yang ke-12 ini tidak ada yang lebih bermanfaat daripada uzlah, karena dengan uzlah itu dia masuk ke medan tafakkur, berpikir. Kita tahu di dalam hadis, ada sebuah hadis, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berpikir sesaat yang mendalam, berpikir introspeksi, kontemplasi, refleksi, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Bahkan dalam hadis lain, sab'ina sana, 70 tahun. Kenapa? Berpikir yang sesaat itu, berpikir mendalam seperti itu dampaknya jauh terjadi perbaikan. Kalau dia orang-orang yang memiliki peran strategis, maka ketika dia makin baik, ini bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang.
Oh, luar biasa tuh. Daripada dia beribadah 60 tahun, lebih baik dia berpikir. Maka ada orang yang banyak berpikir tapi nggak sholat, dia salah juga. Nah itu ya, saya habis berpikir kan satu, bukan begitu artinya. Tetap dua-duanya wajib. Nah, apa manfaat tafakur? Pertama, kita mengenal diri. Nah, waktu pertemuan yang lalu sudah ya tentang mengenal diri itu. Mengenal diri. Kalau Miss, bagaimana sih mengenal diri? Lihat YouTube Latif Hatam. Cari aja di situ kajian Idolmat itu, insya Allah terliput di situ. Oke, mengenal diri. Mengenal diri maksudnya apa? Visi kita apa? Misi kita apa? Sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa kira-kira? Nah itu kan udah ya kita bahas. Manfaat tafakur, kita jadi fokus, kita jadi konsentrasi. Besok setelah tafakur kalau ada distract itu disingkirkan. Karena distract itu kalau bagi kerja itu riset membuktikan ketika kerja terdistract, maka dia untuk kembali fokus kepada pekerjaan memerlukan 27 menit. Itu luar biasa tuh distract itu ya. Dan distract lainnya. Oke, berikutnya meningkatkan kesadaran sosial. Ketika dia tafakur, iya ya, saya ini kan makhluk sosial. Kalau saya meninggal nanti yang nyolatin siapa? Kalau kepada tetangga nggak baik gitu kan. Nah, lalu keseimbangan emosional. Orang yang tafakur, dia nanti keseimbangan emosionalnya bagus. Bukan hanya keseimbangan emosional, spiritualitasnya juga bagus. Maka sebagian ulama sufi yang dimaksud tafakur itu adalah zikir yang dalam, habis zikir yang dalam baru dia kontemplasi, refleksi, itulah tafakur. Nah, itu ya. Nah, jadi tafakur itu termasuk di dalam zikir, termasuk di dalam tafakur, diawali zikir dulu. Maka ini juga mengasah selain spiritualitas, meningkatkan intelektualitas. Akhirnya dia bisa berpikir kritis, berpikir kreatif dan lain sebagainya. Lalu akhirnya orang yang banyak tafakur, akhirnya kualitas hidup secara keseluruhannya lebih baik. Karena apa? Kita ini kadang-kadang tenggelam dalam rutinitas ini. Rutinitasnya apa? Malam udah capek ngelihat sosmed dikit. Habis itu tidur pagi-pagi, siap-siap kerja habis sarapan pagi, berangkat siang, makan sore, ngopi-ngopi dulu gitu kan. Pulang sampai rumah begitu lagi, tiap hari begitu. Rutinitas ini kalau nggak dipertajam, ini kalau kita nggak tafakur, kita ini bagaikan komedi puter di situ terus nggak naik-naik. Inilah kenapa tafakur ini menjadi strategis, karena tafakur ini meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, maka lagi-lagi orang yang uzlah, setelah uzlah, di dalam uzlah itu ada tafakurnya. Nah, dia bangun jam 3 malam, udah sholat sunnah, udah sholat witir, dia zikir. Habis zikir udah selesai Sayyidina Muhammadur Rasulullah SAW. Lalu dia berpikir, iya ya, Allah menciptakan saya ini buat apa? Apa saja objek-objek dalam tafakur itu? Ketika kita punya waktu, yang pertama, tafakur itu tujuan hidup kita. Allah menciptakan, katakanlah saya nih seorang Abdul Latif gitu ya, kira-kira Allah menciptakan saya buat apa ya? Apakah buat banyak-banyakan harta lalu dimakan sendiri? Kayaknya enggak. Oh, mungkin salah satunya bisnis, kok Allah mudahkan bisnis? Pasti bukan untuk diri saya sendiri. Nah, supaya manfaatnya banyak yang merasakan. Nah, begitu ya. Kok Allah ngasih saya suara? Akhirnya saya rekaman ini, rekaman itu. Kalau zikir hataman dan zikir harian ini perlu contoh audionya, buka saja ldtkn.com. LD itu lembaga dakwah TKN. ldtkn.com/amaliyah. Nah, di situ suara kami record. Lalu bagi yang zikir harian, contohnya gimana sih yang tiap hari Kamis itu saya ingin zikir harian tapi nggak bisa, bareng tuh sama saya tuh. Itu ya, bareng sama saya, tapi saya udah dalam bentuk audio. Jadi saya bisa zikir tanpa zikir. Itu ya. Itu. Jadi, suara ada bagus. Fasih. Ini apa kira-kira? Kok Allah nitipin saya suara cukup bagus? Kok Allah nitipin saya fasih? Apa kira-kira?
pesan dari Allah. Itu harus kita pikirin tuh. Yang kedua, nikmat dari Allah. Tadi juga berarti termasuk nikmat-nikmat ya. Oh, kok diberi rizki, misalkan begitu, diberi jabatan, diberi keluarga, diberi bisnis dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tafakur kekuasaan Allah itu betapa besar, bahwa kita ini betapa kecil. Yang pernah saya sebutkan, kedip aja kita nggak kuasa, gitu ya. Allah semua, itu kuasa Allah semua. Maka kita jangan sombong. Nah itu, kalau kita pasti, biasanya ngomong pasti itu habis itu diuji. Nah itu ya, pasti bisa, bentar lagi diuji. Hati-hati tuh ngomong pasti, seakan-akan kita tuh begitu powerful, kita bisa memastikan masa yang akan datang. Pasti datang, kalau ini pasti ini, itu mengandung kesombongan. Nah itu ya, gampang itu mah, pasti bisa. Udah, ini sebentar lagi kena loh, sebentar lagi, hati-hati. Nah itu. Oke, jadi kekuasaan Allah itu begitu tinggi, begitu meliputi kita semua. Lalu reward dan punishment Allah, maksudnya apa? Kita pikirkan surga. Nggak apa-apa deh, saya di dunia nggak kaya-kaya banget, yang penting saya jujur, yang penting nanti di akhirat saya menjadi crazy rich. Nggak apa-apa istri saya nggak cakep-cakep banget, nggak kayak istrinya dia. Istrinya mah cakep banget, aduh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ntar di surga saya dapat bidadari. Nah gitu kan, tuh nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saya nggak selingkuh, yang penting saya setia, nanti di akhirat saya dapat pengennya kayak yang kayak dia tuh. Nah itu nggak apa-apa, dapatnya jauh lebih tinggi. Nggak apa-apa saya kurang-kurang harta, yang penting saya nggak korupsi, saya nggak makan harta orang lain, nggak makan harta perusahaan. Karena kalau saya korupsi, saya masuk neraka. Ya Allah, saya udah pernah sampaikan sebuah hadis, ada orang jabatannya, orang paling banyak mendapatkan nikmat dari jabatan, dari harta, dari kemuliaan, paling hebat lah. Orang yang crazy rich, crazy jabatannya pun tertinggi, masuk neraka, dicicipin, dicelupin sebentar, celup, dah dinaikin lagi. Ditanya, bagaimana, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Apa kata dia? Wallahi demi Allah, saya nggak pernah nikmat, kata dia. Saking kenikmatan dunia itu yang luar biasa, kecil banget dibandingkan dengan akhirat. Ya Allah, kita pikirin nih reward dan punishment Allah, kita jadi takut. Nggak apa-apa saya begini, yang penting saya masuk surga, yang penting saya nggak makan haram, yang penting saya memasukkan makanan kepada anak saya, makanan yang halal. Nah itu reward and punishment. Tafakur itu isinya ini antara lain. Yang terakhir tafakur, apa yang kita tafakuri adalah kematian yang bisa datang kapan saja. Masalahnya kita udah siap belum? Nah dengan pasif pahala yang kita rancang.